Haleluya. Selamat sore. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir pada saat sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lemah tak berdaya.
Haleluya, saudara-saudara sekalian. Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Awon Datu. Dan kita akan mendengar renungan dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, Yesus sedang mengakhiri sebuah khotbah yang datang dari Palestina, dan setelah dia mau menyelesaikan khotbah itu, dia bercerita tentang dua macam dasar, dua macam manusia, dan dua macam rumah. Yang pertama dikatakan oleh firman Allah, yaitu setiap orang yang mendengar perkataanku, dia dengar dan melakukan. Ya. Dan melakukan. Persoalnya not the matter but the manner. Bukan pelajaran yang didengar yang penting, tapi perlakuan dari pelajaran itu, prakteknya bagaimana. Maka dikatakan oleh firman Tuhan setiap orang. Jadi pribadi lepas pribadi. Ya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yesus bilang, orang ini orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu dalam bahasa Yunani dipakai kata amos. Ya, batu karang yang kuat. Jadi kalau saudara mendengar firman Allah, lalu melakukan firman Allah itu, maka Yesus bilang dia seperti orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu karang. Nah, batu karang Petra itu besar sekali, kuat. Lalu setelah rumah itu selesai, datanglah percobaan. Semua rumah di dunia akan dites. 3 macam percobaan. Yang pertama hujan, turun dari langit, dia menghantam atap, ya. Dia menghantam atap. Kalau atap ini bocor atau tidak ketahuan ketika hujan. Kalau tidak hujan kita tidak tahu ada yang bocor atau tidak. Maka firman Tuhan berkata semua rumah harus dites. Yaitu dengan hujan yang datang. Lalu datanglah yang kedua, yaitu banjir. Sama seperti banjir bandang.
Sama seperti banjir yang terjadi baru-baru ini di Jakarta dan di Bandung. Ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter. Tapi banjir bandang lain. Jembatan pun dia bawa, mobil pun dia bisa bawa. Ya, rumah pun bisa terbawa. Nah, ternyata yang kedua ini banjir menghantam fondasi rumah. Lalu yang ketiga, angin melanda rumah. Sekarang persoalan yang ketiga, angin menghantam dinding rumah. Lalu Yesus bilang, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu, Petra. Apa landasan saudara punya kehidupan? Rumah rohani saudara apa? Apa saudara seorang yang bijak sama seperti Yesus bilang, suka dengar firman dan melakukannya. Dengar firman Tuhan bukan di kepala, tapi di hati dan melakukannya. Lalu Yesus bilang, rumah itu tidak roboh. Bayangkan oleh saudara, di tengah banjir yang besar, hujan yang besar, di tengah angin yang besar, kokoh rumah itu berdiri. Karena dilandaskan di atas batu atau Petra. Keras, kuat. Ya. Lalu Tuhan bercerita, Yesus bercerita tentang rumah yang kedua. Tetapi setiap orang, ayat 26, yang mendengar perkataanku, sama. Mereka mendengar juga perkataanku. Tetapi mulai berbeda di sini. Dan tidak melakukannya. Dengar tentang kasih, tapi tidak melakukan. Dengar tentang mengalah, tetapi tidak melakukan. Dengar tentang jangan ribut, tetapi tidak melakukan. Dengar tentang berdamai dengan sesama, tapi tidak melakukan. Dengar tentang berbuat baik kepada sesama, tapi tidak melakukan. Ia disamakan dengan orang yang bodoh. Yang satu bijaksana, sangat bijak, tetapi lawannya ini sangat bodoh. Bodohnya di mana? Yang mendirikan rumahnya itu di atas pasir. Nah, pasir ini dalam bahasa Yunaninya amos. Pasir. Sebetulnya kalau batu dihancurkan, dia bisa jadi pasir. Tapi kalau dia tidak dihancurkan, dia kuat menjadi kokoh, menjadi landasan, menjadi satu batasan iman. Nah, saudara bilang tidak mungkinlah ada orang membangun di atas pasir. Tidak mungkin. Tapi ada. Yesus bilang, karena orang ini bodoh. Dia bangun sama bangunannya. Sama bangunannya. Tapi landasannya yang beda. Landasannya hanya pasir. Ya. Lalu kemudian turunlah hujan. Sama percobaannya. Testingnya sama. Dia menghantam atap. Datanglah banjir. Dia menghantam fondasi. Lalu angin melanda rumah itu. Dia menghantam dinding. Ada akibatnya. Sehingga robohlah rumah itu. Roboh dulu. Dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara-saudara. Dengan adanya COVID-19 ini di seluruh dunia,
kita manusia merasa tidak ada apa-apa, kecil sekali. Bayangkan semua sekolah libur. Bayangkan ini penyakit tidak kelihatan, tidak ketahuan. Bayangkan kita hanya bisa jaga diri dengan cuci tangan, bersih, menyemprot rumah dan sebagainya. Kalau bisa tinggal diam di rumah terus, jangan keluar karena keluar itu ada bencana di luar. Di mana bencananya? Tidak kelihatan. Seluruh dunia. Sekarang Amerika yang paling banyak orang meninggal. 50.000 orang meninggal. Karena tidak tahu penyakitnya di mana, tapi kena. Maka penyakit ini tidak lihat orang kaya, tidak lihat orang miskin, tidak lihat orang pinter, tidak lihat orang bodoh, tidak lihat agama, dia tidak kenal perbedaan lelaki dan wanita. Siapa saja dia bisa serang, nggak dokter, nggak perawat, nggak anak kecil, nggak orang tua, semua kena. Dan saat ini kena, semua perekonomian turun. Dan ketika perekonomian turun, semua target miss semua. Nah, disinilah pada waktu keadaan percobaan seperti inilah kita bisa lihat fondasi setiap anak Tuhan, fondasi orang Kristen. Apakah mereka punya fondasi itu ada di dalam Kristus Yesus? Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11, dia berkata begini, saudara-saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah atau anugerah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Batu karang itu, Petra itu adalah Yesus Kristus. Kalau iman saudara, rumah rohani saudara dibangun di atas Yesus Kristus, maka rumah saudara boleh kena percobaan apapun juga, angin sebesar apapun juga, hujan sebesar apapun juga, banjir bandang sebesar apapun juga, rumah saudara tidak roboh. Karena kokoh sekali dasar bangunan itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau dasar bangunan saudara lain daripada Yesus Kristus, dasar bangunan saudara manusia, dasar bangunan saudara kekayaan, dasar bangunan saudara pekerjaan, dasar bangunan saudara yang bukan Yesus saja, itu pasir di depan Tuhan. Mari kita lihat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 mulai ayatnya yang ke-6. Yakobus 1 ayat ke-6. Kita mulai dari ayat 5 dulu saudara. Ayat 5 berkata begini. Dari ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman.
Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian, orang yang bimbang, janganlah menyangka, mengira bahwa ia akan menerima satu aja, sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi goncang dia. Oleh karena percobaan saja, oleh karena persoalan yang kecil saja. Apalagi seperti kejadian seperti sekarang. Tanda-tanda zaman Yesus mau datang kedua kali. Sudah ditulis di Alkitab, akan ada wabah, akan ada mara bahaya, akan ada penyakit sampar di mana-mana, kelaparan di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, di mana saudara lihat gelombang yang sebentar ke pinggir? Di pantai. Pantai itu apa? Pantai itu pasir. Jadi orang yang melandaskan bangunannya di atas pasir, di atas kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, dia seperti bimbang. Sebentar basah itu pasir, sebentar pasang surutnya kering, kalau pasang naik basah lagi, pasang surut naik. Jadi pasir itu bagaimana gelombang. Bukan demikian kalau anak Tuhan. Anak Tuhan itu punya rumah yang kokoh dan kuat. Nah, saya mau akhiri dengan satu ayat dalam 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 1 dan saudara perhatikan di sana akan kesaksian dari Rasul Paulus. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua, maksudnya orang Yahudi, berada di bawah perlindungan awan, dijaga oleh awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi atau melewati laut Kulzum, laut merah. 2. Untuk menjadi pengikut Musa. Jadi mereka keluar lewat mujizat, laut menjadi terbelah hanya untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua seolah-olah telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Awan bicara Roh Kudus, laut bicara baptisan air. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani. Dan yang aneh ditulis, yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kalau saudara baca sejarah kitab Keluaran, kita tidak pernah baca ada batu yang dibawa-bawa oleh orang Israel. Tapi secara rohani, Paulus menulis bahwa ketika orang Israel keluar, Yesus Kristus sudah ada di sana sebagai batu karang, di mana ketika mereka pukul batu karang itu, airnya bisa diminum. Kedua kali mereka haus, Tuhan bilang, Musa, jangan dipukul batu karang itu, bicara saja. Musa karena marah, dia pukul lagi. Keluar air, minum. Mereka minum. Tapi Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Boleh lihat, tidak boleh masuk. Saudara-saudara, Yesus sudah dipukul sebagai batu karang. Di atas bukit Golgota dia sudah dipukul. Sekarang kita tidak usah pukul dia lagi. Bicara saja.
Yakobus bilang tadi, mintalah. Dia pasti memberi dengan tidak membangkit-bangkit. Dia sangat suka memberi Tuhan itu. Minta kepada dia. Minta kepada Tuhan. Jangan bimbang. Jangan goyang. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, apakah dalam kehidupan kita ada batu karang itu? Kalau ada batu karang itu kita akan kokoh, teguh. Ya. Tidak akan goyah. Nyanyian berkata, ya Yesus batu karang lindunganku. Yesus itu batu karang yang kokoh. Pukul oleh ombak, tapi dia tetap berdiri. Dipukul oleh ombak, dia tetap berdiri. Ditutup oleh air, dia tetap berdiri. Air surut, dia tetap masih ada. Itu batu karang. Dan Tuhan ingin iman saudara seperti batu karang. Persoalan sebesar apapun juga, saudara tetap ditemukan teguh, kuat, dan gagah. Tidak digoyahkan. Nah, saudara-saudara, saya rasa cukup sekian renungan kita. Di mana posisi saudara pada sore hari ini? Adakah batu karang itu sehingga rumah saudara terbangun dengan baik? Percobaan boleh datang. Percobaannya sama, seluruh dunia sama. Semua sama percobanya COVID-19. Ada yang ngomel, ada yang marah, ada yang ngerasula, ada yang maki-maki, ada yang mengutuk. Yang begitu tidak ada batu karang. Kalau ada yang batu karang dia diam. Diam tidak bicara. Teguh. Karena dia tahu. Satu nama itu, Yesus itu. Dia batu karang di dalam hati kita. Izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Sore hari ini. Kita tundukkan kepala. Ya Yesus, batu karang perlindungan anak-anak-Mu. Sore hari ini kami datang kepadamu. Berdoa. Dengan satu ucapan syukur. Karena selama ini Engkau menjadi batu karang di mana kami punya rumah rohani dibangunkan. Hujan boleh datang. Angin boleh datang. Banjir boleh melanda. Tapi kami yakin rumah kami tidak akan roboh. Karena kami memiliki Engkau, batu karang perlindungan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan izinkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Tukang-tukang batu, tukang belah batu, buruh-buruh kecil. Yang memikul bambu, yang memikul barang, tukang becak, petani di desa, yang menanam padi. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak, cucu mereka Engkau tolong dan berkati. Lindungi mereka. Jamah negara kami Tuhan. Dari presiden sampai kepada anggota aparat desa yang terkecil. Engkau bersama dengan mereka. Lindungi mereka. Kami berdoa untuk dokter-dokter. Kami berdoa untuk juru rawat yang ada di garis depan, yang ada di ambang maut. Tuhan, hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Hiburkan keluarga yang ditinggalkan karena keluarga meninggal oleh karena wabah ini. Mereka berkorban untuk kami. Mereka berkorban untuk rakyat Indonesia. Itu sebabnya kami mau mengikuti nasihat presiden kami untuk tetap tinggal di rumah. Tidak keluar kemana-mana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah rumah tangga kami, keluarga kami, berkati usaha kami, mata pencaharian kami, berkati perniagaan kami, toko, warung, jualan kami, Tuhan berkati. Sehingga kami boleh menikmati firman, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat, Penebus kami yang setiawan. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan beserta saudara, sampai bertemu besok pada jam yang sama. Tuhan memberkati. Haleluya, amin.